Harry dan Meghan, perceraian, peringatan kepada raja dan pengakuan yang mengguncang monarki. Selama bertahun-tahun, citra publik Pangeran Harry dan Meghan Markle adalah pasangan yang erat, menantang, dan tampaknya tak terpisahkan dalam menghadapi kritik. Bersatu melawan sistem, melawan pers, dan melawan beban tradisi. Namun, di balik narasi perlawanan dan romansa modern ini, keretakan diam-diam telah terjadi menurut pengungkapan baru yang kini mengancam menjadi salah satu episode paling sensitif bagi citra kontemporer monarki Inggris. Apa yang dimulai sebagai rumor terisolasi di kalangan Los Angeles dan London telah meningkat, menurut sumber yang dekat dengan pangeran, menjadi proses hukum yang sedang berlangsung dengan implikasi yang jauh melampaui perpisahan romantis. Hak asuh, aset, reputasi institusional, dan bahkan peringatan yang ditujukan kepada Raja Charles III, semuanya merupakan bagian dari papan catur di mana setiap langkah dapat mendefinisikan kembali narasi Wangsa Windsor di abad ke-21. Titik balik terjadi pada 30 Januari 2026 ketika Harry berpartisipasi dalam episode spesial yang diproduksi oleh SiriusXM dan disiarkan bekerja sama dengan Peacock. Acara tersebut berjudul Unfiltered with Harry, dipandu oleh Jimmy Kimmel, yang mengharapkan, menurut materi promosi, percakapan yang jujur dan reflektif tentang kesehatan mental, peran ayah, dan ketahanan. Namun hasilnya sangat berbeda. Menurut mereka yang menyaksikan rekaman tersebut yang dibuat beberapa hari sebelumnya di sebuah studio terpencil di West Hollywood, sang pangeran tidak memberikan pidato yang terukur atau penjelasan yang diedit dengan cermat. Nada bicaranya, kata mereka, adalah nada seorang pria yang kelelahan, suaranya bergetar di beberapa titik, dan kurang menunjukkan pengendalian diri diplomatik yang biasanya menjadi ciri khasnya, bahkan selama momen-momen paling kritisnya dengan keluarga kerajaan. Pada momen penting dalam wawancara tersebut, Harry dilaporkan mengumumkan niatnya untuk kembali ke London pada bulan Februari untuk secara publik mengkonfirmasi pengajuan resmi berkas perceraian. Satu detail visual memperkuat dampaknya. Cincin pernikahannya tidak ada di tangan kirinya. Di era komunikasi nonverbal, ketidakhadiran itu terasa lebih kuat daripada berita utama apapun. Menurut keterangan yang disampaikan dalam program tersebut, perpisahan terakhir terjadi pada 23 Januari ketika Meghan meninggalkan kediaman keluarga di Montecito tanpa peringatan. Harry menggambarkan kejadian itu sebagai mendadak, tanpa negosiasi sebelumnya atau percakapan panjang yang mungkin mengisyaratkan keputusan tersebut. Menurut versinya juga, Meghan mengatakan kepadanya bahwa ia merasa terjebak dalam identitas yang tidak lagi ia kenali dan lelah mempertahankan peran yang dianggapnya sudah usang. Narasi menjadi lebih rumit ketika sang pangeran mengisyaratkan keberadaan pihak ketiga. Seorang anggota keluarga kerajaan Timur Tengah yang digambarkan sebagai sosok berpengaruh, kaya, dan terkait dengan profil internasional yang konon dianggap Meghan lebih menjanjikan. Tidak ada nama yang disebutkan, tidak ada bukti yang ditawarkan, tetapi sindiran itu cukup untuk memicu gelombang spekulasi di tabloid Inggris dan Amerika. Harry berbicara tentang panggilan telepon larut malam dan pengiriman barang-barang mewah, perhiasan, tas tangan kelas atas, parfum eksklusif yang katanya dikaitkan Meghan dengan kolaborasi bisnis atau hadiah perusahaan. Saya ingin percaya, ia dilaporkan mengaku karena percaya lebih mudah daripada menerima kenyataan yang jelas. Jika ada momen ketika narasi berubah nada, itu adalah ketika pangeran menyebut anak-anaknya, Archie Mountbatten Windsor dan Putri Lilibet. Ia menjelaskan bahwa ia mulai memperhatikan Archie mengulangi komentar-komentar kritis tentang dirinya yang, menurut persepsinya, mencerminkan ungkapan-ungkapan yang ia dengar di rumah. Harry menggambarkan momen itu sebagai momen yang menghancurkan. Bukan karena isi kata-kata secara harfiah, tetapi karena nada yang diulangi anak laki-laki itu tanpa sepenuhnya memahaminya. Bagi pangeran, ini melambangkan bahwa keretakan pernikahan telah meluas ke ranah pribadi dan mulai meresap ke dalam perkembangan emosional anak-anaknya. Dalam istilah hukum, masalah hak asuh dengan cepat menjadi fokus utama konflik tersebut.
Pada tanggal 29 Januari, pengacara James L. Stanford dilaporkan mengajukan dokumen pendahuluan ke Pengadilan Tinggi Los Angeles. Petisi tersebut, menurut laporan, mencakup niat untuk membubarkan pernikahan dan meminta hak asuh tunggal atas anak-anak. Di antara alasan yang dikutip, menurut versi yang dipublikasikan, adalah penelantaran, perilaku yang merusak secara emosional, dan rusaknya kepercayaan perkawinan berdasarkan Kode Keluarga California. Salah satu elemen paling kontroversial dari cerita ini adalah pernyataan bahwa Meghan tidak tertarik untuk mempersoalkan hak asuh. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi situasi yang tidak biasa dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, terutama ketika ada kepentingan finansial dan citra yang dipertaruhkan. Sejauh ini, Duchess belum berpartisipasi dalam forum publik manapun untuk menanggapi pernyataan-pernyataan ini, dan tim hukumnya belum mengeluarkan pernyataan terperinci yang mengkonfirmasi atau membantah versi yang disebarkan oleh Harry. Di luar aspek emosional, sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan mengklaim bahwa pangeran menyampaikan pesan tegas kepada ayahnya, Raja Charles III. Inti dari peringatan ini berkisar pada masa depan anak-anaknya dan hubungan mereka dengan kerajaan. Meskipun detail pastinya belum dikonfirmasi secara resmi, diperkirakan bahwa Harry akan bersedia mempertimbangkan kembali penggunaan gelar, paparan publik anak-anak, dan bahkan hubungannya dengan keluarga kerajaan jika ia merasakan tekanan atau manuver yang, menurut pendapatnya, memengaruhi kesejahteraan mereka. Jika keretakan yang lebih dalam terjadi antara raja dan putra bungsunya, citra stabilitas yang ingin diproyeksikan oleh institusi setelah bertahun-tahun mengalami gejolak dapat terancam sekali lagi. Dalam salah satu bagian wawancara yang paling introspektif, Harry dilaporkan mengakui merasa direduksi menjadi simbol dalam pernikahannya sendiri. Menurut kesaksiannya, dinamika kekuasaan secara bertahap bergeser dari aliansi strategis dan emosional menjadi hubungan yang ditandai dengan perbandingan, harapan status, dan ambisi yang berbeda. Ia menyebutkan properti di destinasi seperti Monaco, Dubai, dan Paris sebagai contoh percakapan di mana, menurutnya, ia diingatkan tentang apa arti kekuasaan sejati. Di luar kemewahan, narasi yang mendasarinya menunjukkan perselisihan tentang identitas dan kendali narasi. Bagi seorang pangeran yang melepaskan tugas-tugas resminya untuk mengejar otonomi, perubahan ini paradoks. Dalam upayanya untuk melepaskan diri dari skrip institusional, ia malah, menurut pengakuannya sendiri, terperangkap dalam skrip yang berbeda. Potensi perceraian tidak hanya akan berdampak pada keluarga. Dari segi citra publik, hal ini dapat mendefinisikan ulang persepsi internasional terhadap proyek Sussex yang diluncurkan pasangan tersebut setelah meninggalkan Inggris. Di Hollywood, tempat mereka berdua berupaya mengkonsolidasikan merek yang terkait dengan produksi audiovisual dan aktivisme sosial, perpisahan tersebut akan menimbulkan pertanyaan tentang kontrak, kemitraan, dan keberlanjutan proyek. Di London, kekhawatirannya berbeda. Bagaimana mengelola narasi tanpa konflik yang menyebabkan krisis reputasi baru bagi keluarga kerajaan? Monarki Inggris telah selamat dari skandal-skandal bersejarah, tetapi di era digital setiap pernyataan diperkuat dalam hitungan detik dan setiap keheningan ditafsirkan sebagai strategi. Dalam pernyataannya, putra bungsu raja menggambarkan langkah-langkah yang, jika dikonfirmasi, akan menggambarkan strategi dingin dan terencana yang dieksekusi tanpa peringatan. Ia berbicara tentang rekening bank bersama yang diduga dibekukan, korespondensi yang dialihkan, dan hak merek dagang yang terkait dengan yayasannya yang dihapus dari struktur aslinya. Organisasi yang dimaksud Archewell sejak awal dipresentasikan sebagai landasan babak baru mereka di Amerika Serikat setelah Megxit bersejarah yang mencabut peran mereka sebagai anggota aktif keluarga kerajaan Inggris. Saat ini, menurut berbagai bocoran, yayasan yang sama dilaporkan sedang menjalani peninjauan keuangan, menambah tekanan pada situasi yang sudah tegang. Dalam versi Harry, tidak ada ledakan emosi atau perpisahan impulsif.
Ia menegaskan bahwa itu adalah kepergian yang direncanakan dengan cermat, diatur dengan hati-hati. Itu bukan patah hati, itu adalah reorganisasi, katanya dengan nada yang mengejutkan bahkan para pembelanya yang biasa. Sementara gema pernyataan tersebut masih bergema, cerita lain mulai beredar di kalangan yang lebih tertutup. Catatan penerbangan pribadi menunjukkan Meghan meninggalkan California pada 23 Januari dengan singgah di Paris dan tujuan akhir di Teluk Persia. Beberapa hari kemudian, publikasi Timur Tengah merilis gambar dirinya memasuki tempat-tempat eksklusif di Dubai, yang secara tradisional dikaitkan dengan kalangan elit dan lingkungan yang sangat rahasia. Belum ada yang dikonfirmasi secara resmi, namun pesan itu cukup kuat untuk memicu hipotesis yang semakin populer di kalangan analis citra publik. Meghan tidak melarikan diri, melainkan memposisikan dirinya kembali. Bagi banyak tokoh publik, Dubai merupakan lokasi strategis, kekayaan, privasi media, dan koneksi dengan keluarga kerajaan, serta konglomerat bisnis global. Dengan kata lain, tempat yang ideal untuk membangun kembali narasi jauh dari pengawasan terus-menerus pers Inggris dan Amerika. Sumber-sumber yang dekat dengan konsultan reputasi internasional menunjukkan bahwa langkah ini bukanlah kebetulan. Lebih dari sekadar pengasingan, ini adalah penemuan kembali diri. Kembali di Montecito, prospek Harry tampak lebih kompleks. Proyek-proyeknya dengan Netflix dan Spotify belakangan ini diselimuti ketidakpastian. Beberapa kesepakatan telah dinegosiasikan ulang. Yang lain sama sekali tidak terwujud seperti yang diharapkan. Ditambah lagi tekanan finansial seputar kediamannya di California dan rumor audit yang terkait dengan Archewell. Meskipun sang pangeran bersikeras bahwa perjuangannya bukan tentang uang atau balas dendam, konteks ekonomi tidak dapat disangkal. Namun, di segmen terakhir podcast, Harry mengucapkan sebuah kalimat yang sepenuhnya mengubah nada diskusi. Ia mengindikasikan bahwa jika kerajaan menolak untuk mengakui haknya untuk kembali ke Inggris bersama anak-anaknya dalam kondisi yang dianggapnya aman, ia mungkin terpaksa menempatkan mereka dalam perawatan netral, sementara ia melakukan pertempuran hukum yang sesuai. Ketika pengemudi bertanya apakah itu luapan emosi, Harry bersikeras ia tidak sedang membual. Para ahli hukum keluarga telah memperingatkan bahwa pernyataan tunggal ini dapat memicu pembicaraan mendesak di London, pengaturan hak asuh, dan negosiasi diplomatik yang tidak akan pernah sampai ke mata publik. Dengan Dubai yang terlibat dan anak-anak yang berpotensi terlibat dalam relokasi internasional, konflik tersebut berhenti menjadi perselisihan domestik dan menjadi teka-teki hukum berskala global. Kewarganegaraan ganda, hukum relokasi internasional, dan yurisdiksi yang tumpang tindih dapat mengubah pengadilan keluarga menjadi medan pertempuran diplomatik yang berisiko tinggi. Bulan Februari tampaknya akan menjadi bulan kunci. Mediasi wajib dilaporkan sedang berlangsung dan sidang pendahuluan hak asuh sedang dipersiapkan secara tertutup. Di London, ada juga spekulasi tentang kemungkinan konferensi pers yang dapat mendefinisikan kembali posisi publik Harry dalam keluarga kerajaan. Sumber yang dekat dengan tim hukum pangeran menyatakan bahwa tim hukumnya mengandalkan ketentuan utama dari Kode Keluarga California. Aturan ini memungkinkan hakim untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti stabilitas emosional, kesinambungan perawatan sehari-hari, dan potensi kerugian yang diakibatkan oleh perpisahan. Dengan kata lain, diskusi tersebut bukan hanya tentang siapa yang lebih mencintai anak-anak, tetapi tentang siapa yang dapat menunjukkan konsistensi yang lebih besar. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Harry menampilkan dirinya sebagai figur orang tua yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir, mendukung argumennya dengan catatan sekolah, kesaksian pengasuh, dan komunikasi yang, menurutnya, menunjukkan ketidakhadiran Meghan yang berkepanjangan. Pesan yang disampaikan jelas, stabilitas sudah ada dan klaimnya ada padanya. Salah satu poin yang paling kontroversial adalah dugaan keputusan Meghan untuk tidak meminta pengaturan hak asuh bersama tradisional. Menurut laporan yang beredar di kalangan hukum, ia tidak meminta jadwal bersama atau rencana kunjungan formal, seperti yang diharapkan dalam perselisihan sebesar ini.
Bagi beberapa analis, sikap ini dapat diinterpretasikan sebagai jarak emosional. Bagi yang lain, ini adalah langkah strategis yang dirancang untuk membebaskan jadwalnya dan memfasilitasi proyek internasional yang membutuhkan mobilitas konstan dan kebebasan dari batasan hukum di Amerika Serikat. Keheningan publiknya, berbeda dengan pernyataan Harry, sangat mencolok. Dalam lingkungan di mana setiap kata memiliki bobot, ketiadaan komentar dapat menjadi pesan yang paling kuat. Dalam podcast tersebut, Harry berbicara terus terang tentang apa yang ia gambarkan sebagai perubahan yang mengkhawatirkan pada anak-anaknya. Ia menyebutkan episode penarikan diri, ungkapan-ungkapan yang tampak seperti sudah dipersiapkan, dan pertanyaan-pertanyaan sulit sebelum tidur. Ia menceritakan bahwa salah satu anaknya bertanya kepadanya, mengapa ia tidak lagi memiliki kerajaan atau kapan pangeran sejati akan kembali. Di luar beban emosional dari kata-kata ini, para ahli psikologi anak menunjukkan bahwa proses perpisahan seringkali menimbulkan kebingungan pada anak-anak, terutama ketika mereka terpapar narasi publik yang begitu intens. Para ahli sepakat bahwa risikonya adalah perebutan hak asuh juga akan menjadi perebutan persepsi publik tentang kelayakan orang tua. Apa yang dulunya dijual sebagai proyek bersama, memodernisasi monarki dari dalam, dan kemudian mendefinisikannya kembali dari luar, kini tampaknya telah bermutasi menjadi benturan visi. Bagi Harry, menurut orang-orang terdekatnya, konflik ini mewakili perjuangan untuk penebusan, identitas, dan mungkin kembali sebagian ke Inggris Raya dengan peran yang lebih kecil yang berfokus pada tujuan kemanusiaan dan kehidupan keluarga. Bagi Meghan, spekulasi mengarah pada penemuan kembali global, berdasarkan pengaruh, aliansi strategis, dan otonomi yang terlepas dari tradisi berabad-abad. Warisan versus ambisi. Kontinuitas versus penemuan kembali. Dua narasi yang tidak lagi bertemu. Di balik pintu tertutup, suasana di Istana Buckingham sangat waspada. Tidak ada pernyataan resmi atau deklarasi yang kuat, tetapi orang-orang yang mengetahui situasi tersebut menggambarkan kewaspadaan yang konstan dan kekhawatiran yang terpendam. Menurut sumber yang dekat dengan Raja, Charles III sendiri sangat gelisah. Hal ini bukan hanya karena konflik keluarga yang telah terjadi di depan umum dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena apa yang dapat diwakili oleh langkah Meghan selanjutnya di panggung internasional. Di kalangan diplomatik tertentu, membangun pengaruh budaya di luar struktur barat tradisional dipandang bukan hanya sebagai strategi hubungan masyarakat, tetapi juga sebagai manuver dengan bobot geopolitik. Sementara itu, Pangeran William dilaporkan mempertahankan sikap hati-hati. Ia digambarkan sebagai sosok yang berempati terhadap keponakannya, tetapi teguh dalam keputusannya untuk tidak campur tangan sampai situasi hukumnya jelas. Upaya prematur apapun untuk memfasilitasi kembalinya Harry dan anak-anak ke Inggris dapat memicu komplikasi internasional, terutama dalam kerangka Konvensi Den Haag tentang penculikan anak internasional. Dengan kewarganegaraan ganda dan beberapa yurisdiksi yang terlibat, kesalahan langkah dapat meningkat menjadi pertempuran hukum global. Sementara itu, reposisi Meghan tampaknya telah dilakukan dengan cepat dan disiplin. Hanya beberapa hari setelah kedatangannya yang dilaporkan di wilayah Teluk, editorial pujian mulai muncul di media internasional. Narasi tersebut konsisten. Seorang wanita yang merebut kembali otonominya, melepaskan diri dari struktur kelembagaan yang membatasi, dan memulai babak baru yang signifikan secara global. Namun, satu detail telah menimbulkan kecurigaan di kalangan pengamat dan pakar pencitraan merek. Narasi-narasi ini hampir tidak menyebutkan Harry, anak-anak, atau Yayasan Archewell. Dalam saga media sebesar ini, pengabaian bisa lebih bermakna daripada judul berita apapun. Analis reputasi menunjukkan bahwa citra publiknya jelas telah berubah. Skandal-skandal heboh yang mendefinisikan tahun-tahun setelah Megxit telah digantikan oleh strategi yang lebih dingin dan terencana. Tidak ada lagi pencarian perhatian media yang konstan, melainkan pembangunan identitas berdasarkan kebijaksanaan, filantropi elit,
dan pengaruh yang tenang di ruang-ruang di mana aturan mainnya berbeda. Di kalangan ini, tabloid barat kehilangan kekuasaan, tetapi kedekatan dengan orang kaya dan pengambil keputusan adalah segalanya. Namun, kecanggihan lahiriah ini bertepatan dengan laporan yang menunjukkan tekanan finansial di dalam lingkaran Sussex. Yayasan Archeul yang dipresentasikan sebagai jantung moral dari proyek publik pasangan tersebut dilaporkan menghadapi tinjauan peraturan yang telah menarik perhatian negara bagian dan federal di Amerika Serikat. Laporan internal, menurut sumber yang dikutip oleh berbagai media, menyebutkan adanya pembekuan rekening, penundaan donasi, dan penghentian sementara kolaborasi. Dokumen yang beredar di kalangan administrasi menggambarkan inkonsistensi dalam laporan keuangan, transfer yang tidak jelas, dan pengeluaran yang dikategorikan sebagai operasional tetapi terkait dengan gaya hidup mewah. Apa yang dulunya dipromosikan sebagai kerajaan filantropi, kini mungkin dipandang oleh sebagian orang sebagai struktur dengan garis batas yang kabur antara misi sosial dan kepentingan pribadi. Baik Harry maupun Meghan belum secara terbuka mengkonfirmasi laporan ini, tetapi dampak reputasi dari rumor tersebut tidak dapat disangkal. Kediaman pasangan tersebut di Montecito, California, yang diperoleh pada puncak optimisme mereka mengenai kehidupan baru mereka di luar keluarga kerajaan, dilaporkan telah menjadi simbol pengeluaran keuangan yang berlebihan. Menurut laporan, properti tersebut memiliki hipotek dengan suku bunga variabel yang signifikan, dan terdapat penundaan pembayaran serta peningkatan kewajiban pajak. Sumber-sumber yang dekat dengan pasangan tersebut mengklaim bahwa Harry telah meminta izin pengadilan untuk menjual rumah tersebut sebelum menghadapi penyitaan. Tujuannya menggunakan sisa keuntungan modal untuk membeli rumah yang lebih sederhana dan tenang di Inggris. Sebuah tempat yang mewakili stabilitas privasi dan jarak dari drama yang terus-menerus terjadi. Jika strategi ini terwujud, itu akan menandai pergeseran simbolis yang kuat dari impian California menuju kembalinya yang terkendali dan strategis ke tanah Inggris. Salah satu elemen yang paling mengejutkan dari tahap ini adalah evolusi opini publik. Jajak pendapat awal dan diskusi di komunitas daring, terutama di kalangan orang tua dan di antara para ekspatriat, menunjukkan pergeseran bertahap dalam simpati terhadap Harry. Di mana sebelumnya ia dipandang sebagai pangeran yang mengabaikan tugasnya, kini ia mulai digambarkan sebagai seorang ayah yang terjebak dalam pernikahan yang hancur, mencoba melindungi anak-anaknya di tengah badai hukum dan media. Beberapa pengamat telah menyuarakan kekhawatiran tentang ketidakpedulian Meghan terhadap realitas sehari-hari pengasuhan anak, meskipun persepsi ini masih jauh dari konsensus. Bagi para kritikus yang paling keras, semua ini bukanlah tragedi, melainkan strategi yang dirancang dengan cermat, pencitraan ulang yang canggih di satu sisi, pertempuran hukum di sisi lain, dan dua narasi yang bersaing untuk mendominasi cerita global. Titik balik menurut beberapa analis adalah penampilan media Harry baru-baru ini dalam format podcast. Apa yang awalnya tampak seperti pengakuan emosional mulai ditafsirkan sebagai bagian dari nilai hukum. Pengungkapannya berhenti dianggap semata-mata sebagai katarsis pribadi dan mulai dibaca sebagai alat hukum potensial. Impian Sussex, janji akan monarki modern yang diciptakan kembali, tampaknya telah hancur total. Narasi persatuan digantikan oleh salah satu dari dua jalan yang berbeda. Harry mencari akar dan kembali. Meghan bertaruh pada ekspansi dan emansipasi internasional. Di balik hiruk-pikuk media, kalender hukum terus berjalan. Sidang hak asuh pendahuluan, sesi mediasi wajib, dan proses arbitrase keuangan semakin dekat. Setiap pengajuan pengadilan mempersempit ruang untuk rekonsiliasi dan memperkuat pemisahan dunia mereka. Di tengah badai ini terdapat dua anak yang kehidupannya terbentang jauh dari sorotan kamera, namun sangat dibentuk oleh keputusan-keputusan yang dibuat di ruangan-ruangan yang tidak akan pernah mereka masuki. Bagi Harry, melindungi identitas, stabilitas emosional, dan rasa normalitas anak-anaknya dilaporkan telah menjadi prioritas utama. Di sisi lain, bagi Meghan, anak-anak tampaknya terikat pada babak yang mungkin akan segera berakhir, setidaknya untuk sementara.
dalam strategi pemulihan dirinya. Apakah jarak ini bersifat emosional, strategis, atau situasional masih menjadi bahan spekulasi. Penjauhan yang dimulai pada tahun 2020 ketika pasangan Sussex mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari tugas resmi, menandai titik balik yang tak dapat diubah. Pada tahun 2021, jarak dari institusi tersebut bukan lagi simbolis, melainkan struktural. Sejak saat itu, setiap wawancara, setiap film dokumenter, dan setiap penampilan publik telah dianalisis sebagai langkah strategis di papan catur yang jauh lebih kompleks. Namun menurut sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan, pertempuran sebenarnya tidak terjadi di depan kamera. Semua ini terungkap jauh dari sorotan media, dalam percakapan pribadi, konsultasi hukum, dan negosiasi yang dapat mendefinisikan kembali cakupan gelar, hak asuh, dan kedudukan publik keluarga tersebut. Ketika hasilnya tiba, jika tiba dalam bentuk yang jelas, bukan hanya penyelesaian finansial atau pengaturan keluarga yang akan diputuskan. Hasilnya akan menentukan versi mana dari kisah ini yang akan terukir dalam ingatan kolektif. Inti dari situasi ini adalah dua anak, Archie Mountbatten Windsor dan Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Mereka tidak memilih untuk menjadi simbol, tetapi masa depan mereka telah menjadi fokus diskusi yang melibatkan yurisdiksi, persepsi publik, dan pandangan yang bertentangan tentang apa artinya menjadi bagian atau tidak dari monarki Inggris. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lagi hanya berputar di sekitar pendidikan atau tempat tinggal mereka. Perdebatan berpusat pada identitas apa yang akan mereka warisi. Identitas keluarga yang terintegrasi meskipun jauh ke dalam struktur kerajaan, atau identitas dinasti baru yang independen yang dibentuk oleh aturan yang berbeda. Sumber-sumber hukum menunjukkan bahwa setiap potensi perselisihan akan melibatkan pertimbangan internasional yang kompleks, terutama setelah pasangan tersebut pindah secara permanen ke Amerika Serikat. Dimensi transatlantik menambah lapisan kesulitan pada negosiasi di masa mendatang. Menganalisis perilaku publik mereka muncul jalur yang berbeda. Di satu sisi, Pangeran Harry tampaknya mencari stabilitas dan hubungan kembali dengan aspek-aspek identitasnya yang ia rasa telah hilang. Bukan berarti kembali sepenuhnya ke istana, tetapi lebih kepada pemulihan struktur, tujuan, dan keseimbangan. Pernyataan-pernyataannya baru-baru ini lebih berfokus pada peran sebagai ayah, kesehatan mental, dan tanggung jawab pribadi daripada konfrontasi langsung. Di sisi lain, Meghan Markle telah mengejar jalur ekspansi strategis ke bidang pengaruh baru, produksi audiovisual, aliansi bisnis, dan posisi media independen. Ini bukanlah ambisi yang berisik, melainkan konstruksi kekuasaan yang tenang di bawah aturan yang berbeda dari institusi yang ditinggalkannya. Disinilah letak ketegangan utamanya. Ketika dua proyek kekuasaan berkembang ke arah yang berlawanan, pernikahan berhenti menjadi ikatan bersama dan menjadi medan negosiasi. Dalam skenario ini, sosok Charles III tak pelak muncul. Spekulasi tentang kemungkinan ultimatum atau tekanan yang diberikan Harry kepada ayahnya telah memicu teori tentang ketegangan internal yang melampaui simbolis. Apa sebenarnya arti ancaman dalam konteks ini? Bagi beberapa analis, itu bisa berupa peringatan terselubung terkait keputusan di masa depan mengenai gelar, keamanan, atau bahkan pengungkapan publik. Bagi yang lain, itu hanyalah sensasi media yang dipicu oleh kebungkaman strategis kedua belah pihak. Yang benar adalah istana tampaknya menyadari bahwa setiap kesalahan langkah dapat berdampak internasional. Di era di mana reputasi institusional sama rapuhnya dengan nilainya, setiap langkah sangat berarti. Banyak yang telah menarik paralel yang tak terhindarkan dengan masa lalu monarki. Namun, perbedaan mendasar adalah bahwa kali ini narasi tidak dikendalikan secara eksklusif oleh institusi. Platform digital, perusahaan produksi global, dan jangkauan media memungkinkan cerita diceritakan dari berbagai sudut pandang. Kita tidak menyaksikan pengulangan masa lalu, melainkan evolusinya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tetapi model mana yang akan menang.
model monarki yang perlahan beradaptasi untuk melestarikan warisannya, atau model tokoh-tokoh yang memilih untuk mendefinisikan kembali identitas mereka di luar monarki. Konflik ini tidak akan terselesaikan hanya dengan satu wawancara atau pernyataan yang disusun dengan cermat. Hasilnya sedang dibentuk di ruang-ruang di mana privasi dan kekuasaan bertabrakan. Penebusan, penemuan kembali, atau perpecahan permanen. Semua pilihan tetap terbuka, tetapi satu hal yang tak terbantahkan, sejarah tidak lagi terulang, ia berubah di depan mata kita. Dan di tengah transformasi ini, masa depan anak-anak Sussex dapat menjadi simbol utama dari visi kekuasaan dan warisan mana yang pada akhirnya akan menang. Pertanyaan yang tersisa tak terhindarkan, apakah kita menyaksikan konsolidasi bentuk baru, kerajaan global, atau babak terakhir dari sebuah eksperimen yang menantang salah satu institusi tertua di dunia? Waktu dan keputusan yang dinegosiasikan dalam diam hari ini akan menentukan jawabannya.